Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Witunjung Sekar mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur atas kasih karunia dan kebaikannya kepada kita, karena di tengah-tengah kesusahan yang melanda negeri ini, tangan kasih-Nya tidak berhenti memelihara. Tuhan terus memberikan penghiburan, pengharapan, dan pertolongan, sehingga saat ini kita dapat membangun peribadahan bersama-sama di rumah masing-masing. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Retno Sari. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan hati yang bersyukur dan bersukacita masuk dalam peribadahan kudus-Nya. Jemaat diundang untuk berdiri, kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 397 bait yang pertama. Warga jemaat GKJ Witunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah kita di hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita mengaturkan pengakuan kita kepada Tuhan demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setia-Nya kekal selamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita membuka dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami menghadap kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, sebab kami boleh merasakan bagaimana setiap saat Tuhan memelihara, menyertai kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami boleh menarik nafas kami dalam kelegaan. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Kami boleh merasakan kebersamaan dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Sungguh semuanya itu adalah karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun demikian ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sesungguhnya kehidupan daging kami adalah lemah saja. Tanpa sadar atau bahkan dengan kesadaran, kami seringkali membiarkan hidup kami dikuasai oleh nafsu, pementingan diri kami sendiri,
kegelisahan kami terhadap sesama kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak sempurna. Kami seringkali melalaikan kehendak Tuhan, di mana kami harus melakukan hukum kasih itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi pada kenyataannya Tuhan, kami seringkali mengelak ketika kami harus melakukan hukum kasih itu, baik kepada Tuhan maupun sesama kami. Kami lebih sering mementingkan kepentingan kami sendiri daripada kami menyadari kebergantungan hidup kami kepada Tuhan, daripada menyadari sesungguhnya kami harus hidup di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami juga menyadari bahwa di dalam kami hidup dengan sesama kami juga seringkali abai untuk memperhatikan orang lain. Untuk itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami datang di hadapan Tuhan membuka hati kami, kehidupan kami di hadapan Tuhan, sebab tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan mata-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak, ampunilah kami, tahirkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan pertobatan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga dengan demikian kualitas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dari hari ke hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa pengakuan kami, Bapa. Kami menyerahkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menyayangi umat-Nya, berkenan untuk mendengar keluhan kita dan memberikan pengampunan, sebagaimana yang difirmankan Tuhan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma pasal 6 ayatnya yang keempat. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati
Di dalam doa kita mohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami pribadi, terlebih berkat kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Sesaat kami akan bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua pribadi dengan kuasa-Mu yang kudus. Mampukan kami menelaah akan firman Tuhan. Terlebih mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Tosari yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Ibu Pendeta dengan kuasa-Mu yang kudus. Biarlah apa yang diucapkannya Tuhan semuanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa daripada anak-Mu yang jauh daripada sempurna. Kiranya Sang Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan di hadirat Allah Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 25 sampai 35. Yang demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan pagi ini. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita bersama-sama diajak untuk menggumuli peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang ternyata berita kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak serta-merta menjadikan para murid Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan Yesus mengalami kelegaan atau lalu menjadi langsung percaya. Situasinya ternyata tidak seperti itu. Reaksi yang terjadi adalah ada yang ingin membuktikan. Petrus misalnya, ketika para perempuan itu mengatakan, "Aku telah berjumpa dengan Tuhan," Petrus masih ingin membuktikan apakah benar Yesus Sang Guru itu sudah bangkit. Sebabnya dia lari ke kubur dan dia mendapatkan kubur yang memang sudah kosong. Tetapi kubur yang kosong itu belum membuktikan apakah Yesus itu benar-benar sudah bangkit atau tidak, atau bagaimana. Kubur yang kosong belum menjadi bukti, tetapi sebagai sebuah tanda. Nah, sedangkan bukti itu sendiri itu ada di dalam pewartaan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada para perempuan. Untuk apa kamu mencari dia di sini? Dia sudah bangkit. Nah, itu bukti bahwa malaikat Tuhan Allah itu memberitakan kebangkitan Yesus Kristus itu kepada para perempuan. Nah, itu jadi reaksi yang pertama itu para murid terdorong untuk membuktikan benar atau tidak. Nah, reaksi yang kedua, ternyata berita sukacita yang dibawa oleh para perempuan itu justru menjadikan para murid Yesus, para pengikut Yesus itu menjadi bingung. Mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi putus asa. Mengapa begitu? Karena sekali lagi para murid itu belum berjumpa secara langsung oleh Yesus yang bangkit itu, sehingga mereka bingung benar atau tidak. Kemudian mahkamah agama juga menebarkan fitnah bahwa mayat Yesus yang tidak ada di dalam kubur itu karena dicuri oleh para murid Yesus, dan itu menjadikan mereka menjadi ketakutan karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Jadi ada kebingungan, ketakutan, keputusasaan. Dan keputusasaan itu juga karena mereka menyadari bahwa harapan mereka sudah pupus. Yesus mati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca itu adalah juga berbicara tentang reaksi para pengikut Tuhan Yesus, Kleopas dan kawannya. Mereka reaksinya lebih baik aku pulang ke Emmaus. Tidak ada lagi gunanya ada di Yerusalem.
kota yang menakutkan, kota yang mencekam, kota yang penuh dengan kekerasan. Lebih baik aku pulang. Dari Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih jaraknya 11 km. Mereka pulang dan dalam perjalanan itu, dalam kesuntukan pikiran mereka masih berbicara tentang peristiwa yang baru saja mereka lihat. Penderitaan Yesus, kematian Yesus. Itu yang mereka percakapkan dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Nah, mereka tidak punya harapan lagi. Karena ternyata dua orang dari Emmaus ini juga punya harapan yang lain terhadap sosok Yesus. Mereka membayangkan bahwa Yesus ini dalam karyanya yang luar biasa, melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, betul-betul itu adalah sosok Nabi. Itu pemikiran mereka. Sehingga mereka berharap Yesus inilah yang akan membawa kemenangan bagi bangsa Israel, memulihkan kembali kejayaan bangsa Israel. Tapi sekarang harapan itu sudah selesai, sudah pupus, sudah tidak ada lagi. Nah, dalam situasi percakapan mereka yang tanpa harapan, yang putus asa itu, Yesus menampakkan diri dan menjumpai mereka dalam perjalanan. Apa yang kamu bicarakan? Dan tentu pertanyaan itu yang menjengkelkan bagi dua orang ini. Apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu peristiwa yang baru saja terjadi di Yerusalem? Dan mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mereka hanya tahu ada orang yang datang dalam perjalanan mereka, tapi mereka tidak mengenali siapa. Dan mengapa mereka menjadi tidak mengenali? Dari bacaan kita ini menjelaskan kepada kita, semua itu disebabkan karena mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami keputusasaan yang sangat menekan, baik fisik maupun psikis mereka. Jadi kesedihan yang luar biasa, keputusasaan yang luar biasa itu bisa berdampak pada kehidupan seseorang, fisik dan psikisnya. Dan itu menjadikan mereka tidak mengenal Yesus itu. Dan saya juga pernah merasakan situasi yang seperti itu. Jadi ketika pikiran itu penuh dengan pergumulan, saya bisa tidak mengenal orang yang duduk di sebelah saya dalam perjalanan yang sedang saya lakukan. Itu bisa terjadi. Dan saya baru sadar ketika ada yang mengatakan mau sama tidak benar, kenapa kok itu saya baru sadar. Jadi situasi yang dihadapi oleh Kleopas dan temannya itu adalah reaksi yang sebenarnya wajar terjadi pada diri orang yang mengalami kesedihan, keputusasaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka menjadi tidak mengenal Yesus karena mereka sendiri memiliki sisi pemahaman yang berbeda dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Sangat jelas dalam percakapan itu mereka membayangkan
menantikan, mengharapkan Yesus itu adalah pahlawan tokoh yang harusnya bisa meraih sebuah kemenangan tanpa melalui penderitaan, apalagi kematian. Jadi situasi itu menjadikan mereka menjadi kabur, menjadi bingung, karena Yesus tokoh itu, pahlawan yang mereka harapkan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, itulah sebabnya Yesus lalu mengatakan kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi mereka memahami kehadiran Sang Mesias itu menurut pemikiran mereka sendiri, tidak berdasarkan kitab suci yang dituliskan oleh para nabi yang menubuatkan tentang sosok Mesias itu adalah yang harus menderita untuk mengalahkan dosa, maut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan itu terus berlanjut sampai pada akhirnya diceritakan di sini mereka sudah mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi di sini mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Jadi pada akhirnya Yesus singgah di rumah mereka. Dan disitulah Yesus diajak makan bersama-sama dengan Kleopas dan temannya itu. Dan di situ Yesus lalu mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dan pada saat itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menarik dalam peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan dua orang Emmaus itu untuk kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, kita juga menyadari bahwa kehidupan kita itu ibaratnya adalah juga sebuah perjalanan. Jadi hidup itu tidak berhenti pada satu titik lalu tidak bergerak lagi, tidak. Tetapi kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan. Kita berjalan terus dalam kehidupan yang kita jalani, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jujur bahwa kadang-kala di dalam kita berjalan itu, di dalam kita menjalani hidup itu, terkadang kita juga tidak mengenali kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tidak mengenali. Karena apakah karena kita tidak tahu tentang Yesus? Saya kira tidak. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus, mulai dari dinubuatkan, lahir sampai dengan kematian dan kebangkitannya, kita semua tahu. Tetapi kita tidak mengenali kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau kita menarik dari pelajaran
Emmaus tadi itu. Salah satunya adalah karena kesalahpahaman kita di dalam kita memahami Tuhan Yesus. Karena kita memahami kalau Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan enjoy saja, akan aman-aman saja, akan nyaman-nyaman saja. Sama seperti orang Emmaus tadi yang menggambarkan kemisiasan Yesus itu adalah pahlawan yang memenangkan pertempuran, kejayaan. Pada faktanya ternyata kita juga mengalami kehidupan yang jatuh banget. Kadang kita menjadi tidak mengenal Yesus. Apakah Yesus itu ada atau tidak? Apakah Yesus itu hadir atau tidak di dalam hidup kita? Kita menjadi tidak mengenali. Karena kita tidak memahami Yesus. Kalau kita memahami Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, maka pasti kita yang mengenal Dia, yang telah tersapa oleh kasih Tuhan itu juga dimampukan untuk melakukan kasih. Kalau kita mengenal Yesus, memahami Yesus adalah yang memberikan pengampunan kepada kita, mengampuni dosa kita, maka pastilah anak-anak Tuhan itu juga akan bergerak untuk juga berusaha bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Karena kita mengenal Yesus, Yesus yang mengampuni kita. Tapi kan kadang-kadang kita punya pikiran, persepsi yang berbeda. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tapi untuk mengasihi dunia ini. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tidak match dengan pemikiran kita, hidup kita, sehingga kita merasa Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Padahal Dia hadir dalam perjalanan hidup kita. Maka marilah di dalam Paskah ini kita kembali merefleksikan dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita ini, bagaimana Tuhan itu hadir menyapa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dua orang Emmaus tadi dalam perjalanan sampai di Emmaus itu hari sudah menjelang malam. Lalu mereka menahan Yesus, mengajaknya untuk singgah di rumah mereka dan sebuah undangan yang kadang-kadang mungkin kita sendiri tidak melakukan itu. Yesus tidak tiba-tiba saja singgah di rumah Kleopas dan temannya. Dia tidak mengatakan saya akan singgah di rumahmu, tetapi pada kali ini justru dua orang dari Emmaus itu mengundang Yesus untuk singgah dalam rumah mereka. Dan ini juga menjadi sebuah inspirasi di dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan hidup kita ini. Apakah kita juga sudah mengundang Tuhan itu untuk singgah di rumah kita? Apalagi pada saat ini, di mana kita semua sedang harus menjalankan semua aktivitas di rumah, termasuk di dalam kita beribadah. Apakah
bergereja di rumah kita. Jujur, mungkin kadang-kala yang justru muncul di dalam hati kita adalah pangersulo kita. Aduh, Covid ini kapan marine? Selak kepingin bisa ketemu karo dulur-dulur, selak kepingin kita mengadakan ibadah bersama-sama. Kan itu yang lebih sering muncul dibandingkan Tuhan singgah di rumah kami. Kita semua diingatkan di sini bagaimana kita mengundang Tuhan di rumah kita. Bagaimana kita mengundang Tuhan hadir di gereja kita. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, sembuh Gusti Ramu buka terserah. Mengundang Tuhan hadir di rumah kita, di gereja kita. Karena apa? Ketika Tuhan itu hadir di rumah Kleopas dan kawannya itu, mereka berdua merasakan dampak kehadiran Yesus itu di dalam rumah mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Bukankah kita merasakan bagaimana kewibawaan Dia mengatakan tentang kitab suci itu kepada kita? Jadi kehadiran Tuhan membawa kekuatan, membawa kehidupan dari putus asa, menjadi bangkit dari keputusasaannya itu dan melakukan kembali atau berjalan kembali dalam perjalanan hidup. Nah, cerita inilah yang mengilhami seorang yang bernama Henry Francis yang lahir pada tahun 1000 yang menciptakan lagu ini pada tahun 1847. Dia yang menuliskan syair dari sebuah lagu yang sudah kita kenal. Lagu itu adalah lagu dalam nyanyian rohani yang lama itu adalah Tinggal Sekal. Jadi lagu itu diinspirasi dari penghayatan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 24 ini, khususnya dalam perjalanan ke Emmaus ini. Nah, lagu itu yang saya kira narasinya, isinya itu betul-betul menggambarkan bahwa bukan dua orang Emmaus itu yang menolong perjalanan Yesus. Sudahlah, sudah di sini karena perjalanan itu kalau malam ada perampok dan sebagainya. Faktanya bukan itu. Faktanya justru adalah sang tamu itulah yang justru menolong mereka. Dan itu yang ada di dalam syair. Tinggal sertaku, kawanku kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Tidak ada penolong yang lain selain Dia, tamu yang datang di rumah mereka. Begitu juga pada saat ini, ketika situasi bangsa kita sedang dilanda oleh virus corona.
menjadikan hidup kita terkungkung, ada kekhawatiran. Mari kita mengundang Tuhan. Kawanku kudus. Jadi kawan dalam perjalanan itu bukan sekedar kawan, tapi itu kawan yang kudus, yang tidak ada pertolongan selain dari kawan yang kudus. Silahkan Tuhan tinggal serta. Itu poin kedua yang bisa kita dapat. Mari kita mengundang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita mengundang Tuhan dalam kehidupan bergereja kita yang saat ini saya kira kita juga sedang mencari bentuknya. Bagaimana pelayanan itu bisa dilakukan. Tapi ketika kita menghadirkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan itu tinggal dengan kita, maka terus ada semangat kehidupan yang menyemangati kita, memampukan kita untuk terus berjalan. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus. Bagi murid Tuhan Yesus, 2 orang dari Emmaus itu membagikan keberanian mereka untuk kembali berjalan. Meskipun mereka tahu perjalanan mereka kembali ke Yerusalem itu menantang maut, tetapi sekali lagi perjumpaan itu telah mengobarkan semangat mereka untuk kembali ke Yerusalem. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-pecahkan roh. Ini yang juga menginspirasi kita bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan membangkitkan keberanian bagi kita untuk terus menjalani kehidupan kita meskipun itu penuh dengan tantangan. Dan yang menarik di sini, para murid Yesus itu menjadi berani untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita, mari kita yang telah mengimani kebangkitan Yesus, bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit, kita bangkit dalam kehidupan kita ini, terus melanjutkan perjalanan kita sambil mewartakan bagaimana Yesus melakukan karyanya, terlebih dalam situasi saat ini. Kiranya Paskah kita dalam minggu ketiga yang kita jalani saat ini semakin menjadikan kita memahami bagaimana kita anak-anak Tuhan mengimani kebangkitan Yesus itu sebagai kawan yang kudus hadir dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama-sama Tuhan pahamkan bahwa kami punya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian yang mengalahkan maut. Bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam perjalanan hidup kami. Tetapi ampuni kami Tuhan, kalau ternyata di dalam perjalanan hidup kami ini kami tidak mengenali Tuhan. Karena kami menjalani hidup sesuai dengan keinginan kami sendiri, dengan kepentingan kami sendiri. Biarlah melalui firman ini kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami. Sebab kehadiran-Mu itulah yang memberikan daya, kekuatan, dan kehidupan bagi kami untuk melewati apapun dalam perjalanan kehidupan kami, baik itu suka maupun duka. Untuk itu perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami untuk kehidupan seluruh warga jemaat. Dalam situasi COVID-19 saat ini, Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan kepada seluruh warga jemaat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya ini dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Tidak sedikit yang terdampak secara ekonomi bagi saudara-saudara kami. Maka kami juga mohon Tuhan bukakanlah pintu berkat bagi saudara-saudara kami, warga jemaat ini, sehingga mereka boleh tetap Tuhan melihara kehidupannya. Tuhan tunjukkan jalan berkat, sehingga mereka pun terus berproses di dalam menjalani kehidupannya, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat anak-anak jemaat yang pada saat ini mereka mulai berproses untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berilah anak-anak kami hikmat, bukakanlah berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang berguna untuk membangun masa depan hidup mereka. Kami berdoa untuk gereja GKJ Jemaat Kunjung Sekar. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami juga menyadari bahwa pelayanan di gereja ini juga mengalami berbagai macam dinamika. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berikanlah kepada kami daya kehidupan, bukakanlah berkat bagi jemaat ini, sehingga gereja ini juga mampu
melakukan apa yang menjadi tugas kewajibannya. Terlebih jika saat ini kami sedang menggelar aksi Paskah untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang terdampak dari COVID-19. Kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyapa kehidupan saudara-saudara kami. Dalam kesempatan ini kami juga teringat akan keluarga saudara kekasih kami, Bapak Doni Indra, yang baru saja ditinggalkan oleh Ibunda Kekasih untuk menghadap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati keluarga besar yang ditinggalkan dimanapun mereka berada. Tuhan angkat kesedihannya, Tuhan gantikan dengan pengharapan, sehingga mereka boleh terus menjalani kehidupan ini karena penyertaan dari Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para dokter, perawat, para relawan COVID-19. Mereka berjibaku bertaruh nyawa untuk bisa memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami terdampak COVID-19. Raga mereka sungguh terbatas kekuatannya, maka tambahkanlah kekuatan kesehatan mereka. Tuhan berikan daya imunitas tubuh yang baik. Berilah kebijaksanaan sehingga mereka mampu melakukan tugasnya ini dengan baik. Segala kelengkapan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, baik itu APD ataupun kelengkapan-kelengkapan yang lain, Tuhan kiranya juga memberikan berkat sehingga rumah sakit dan para medis tidak berkekurangan dalam APD-nya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Pemerintah kami yang menata, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, pariwisata, dan sebagainya, yang sungguh terdampak dari virus corona ini. Berilah kebijaksanaan yang teguh kepada pemerintah kami. Mampukanlah mereka untuk bersinergi dalam menjalankan kebijakan mulai dari pusat sampai dengan di daerah, sehingga kebijakan itu betul-betul dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikanlah kepada kami seluruh rakyat Indonesia kebijaksanaan untuk menata kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk memperhatikan kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain, sehingga kebijakan social distancing ini benar-benar dapat dilakukan untuk kepentingan bersama. Berkati kehidupan mereka, karena mereka pun juga berjuang dalam menghadapi semua dampak dari COVID-19. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami. Kami menaikkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Di
Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah merasakan penyertaan dan berkat dari Tuhan yang kita rasakan setiap saat, baik itu berupa kesehatan dan kekuatan, kebersamaan dengan keluarga kita masing-masing. Bahkan Tuhan juga memberikan berkat rezeki kepada kita di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita. Adapun dasar firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini masih Kau berikan kesempatan untuk beribadah dan bisa mengaturkan persembahan sebagai wujud persembahan hidup kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendapatkan tanggung jawab mengelola persembahan ini. Kiranya kami selalu bisa menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami haturkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, unduran dari ibadah saat ini sambil mengingat untuk terus membuka mata iman kita kepada Tuhan yang menuntun kita dalam badai kehidupan dan memberikan penyertaan-Nya hingga kita dapat melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara mulai saat ini sampai selama